Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, beribadah di gereja, tetapi oleh kemurahan Tuhan kita bisa menggunakan channel YouTube untuk sama-sama kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami berterima kasih, Tuhan baik, pagi hari ini kami diberikan kesehatan, kekuatan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman Tuhan menjadi penuntun buat kami, menjadi suluh, terang bagi jalan kami, sehingga hidup kami makin hari, makin berkenan, menyenangkan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang ada ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam kehidupan ini, sering kita menjadi cemas. Kita khawatir, kita kadang-kadang merasa takut. Dan tidak jarang kita juga menjadi ragu-ragu, bimbang. Itu semua berpusat dari hati. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya ingin bicara tentang hati yang gembira, yaitu semangat. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita perlu punya hati yang terus terjaga, tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh dengan situasi, tapi kita tetap bersukacita. Salomo pernah berkata, hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi tindakan kita itu dapat dibaca dari bagaimana situasi hati kita. Itu sebabnya buang hati yang degil, buang hati yang jahat, supaya kita punya hati yang telah dibarui oleh Roh Kudus. Hati yang senantiasa, Tuhan, ada sukacita, ada damai. Dan ini membuat kita menjadi hidup bersemangat. Itu sebabnya kita perlu menjaga hati supaya tetap gembira walau dalam situasi kondisi apapun dalam kehidupan ini. Kita punya Tuhan yang mengatur semua musim dalam kehidupan ini. Kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, walaupun bisa khawatir, bisa takut, bisa cemas. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Aku menyertai engkau. Haleluya. Hati itu ibarat selai kanvas yang akan dibentuk coraknya sesuai cat yang disapukan di atasnya. Mari kita baca Amsal 15 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya perhatikan baik Amsal 15 ayat 13 maupun Amsal 17 ayat 22, hati itu berhubungan sekali dengan semangat. Itu sebabnya kita perlu menjaga situasi hati kita supaya tetap semangat. Dikatakan ada dua hal yang pagi hari ini kita merenungkan. Yang pertama, hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Yang kedua, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Mengapa hati dihubungkan dengan semangat? Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sekalipun kita dalam kesulitan, dalam kesukaran, dalam pergumulan yang berat, beban yang berat, situasi yang mungkin tidak mengenakan, tetapi kalau kita punya hati yang gembira, punya semangat, kita bisa menanggung beban itu. Tentu hati yang gembira itu kalau kita dekat dengan Tuhan. Pak Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya, kalau kita dekat dengan Tuhan, hati kita tenang, hati kita damai sejahtera. Menjaga hati untuk tetap bergembira adalah sebuah pilihan. Manakah yang kita pilih? Mau terus mengeluh terus, mau mel terus, bersungut-sungut, dengan muka yang muram, kusut, masam, karena menghadapi masalah yang seperti ini? Ataukah menghadapi masa dengan hati yang tetap terjaga?
muka tetap gembira. Semua saat ini merasakan dampak dari wabah COVID-19 ini. Apalagi yang di rumah, yang biasa jalan, sekarang harus stay at home, diam di rumah. Itu sangat berdampak sekali. Mungkin juga akan mengalami stres. Tetapi, kembali lagi, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Ketika kita mengalami permasalahan yang berat, kebanyakan orang menjadi letih, lesu, sedih dan frustasi, kecewa, mungkin menyalahkan Tuhan. Rasa-rasa dunia ini mau runtuh. Tetapi Alkitab menasihatkan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itu sebabnya kita perlu menjaga hati supaya tetap berbahagia. Hati kita tetap, walaupun kita sedang mengalami kesulitan, kesukaran, kita percaya kita punya Tuhan yang setia, yang adil, dan yang akan menolong kita tepat pada waktunya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri dan sebagai obat yang manjur. Kita mulai yang pertama. Membuat muka berseri-seri artinya bergembira. Kita perlu menjaga hati yang dihubungkan dengan semangat. Karena hati yang gembira akan membuat pikiran yang ceria, pikiran yang positif. Hati itu akan mempengaruhi pikiran, akan mempengaruhi tindakan kita. Kalau hati yang gembira, apa yang kita kerjakan, kita lakukan selalu hal-hal yang menyenangkan juga, bukan sungut-sungut. Dan hati yang gembira dikatakan muka berseri-seri, dan juga bisa menjadi obat yang manjur dan yang menyembuhkan di bagian yang kedua. Karena itulah Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Rasul Paulus ketika menulis surat Filipi, dia dalam keadaan di penjara, dalam keadaan yang tidak enak. Tetapi berulang-ulang dia mengatakan bersukacitalah. Artinya, biarlah kondisi, situasi boleh mungkin tidak menyenangkan, tapi suasana hati kita harus tetap bersukacita. Itu sebabnya Sulaiman juga pernah mengatakan, menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena kalau supaya kita tidak terganggu, suasananya tidak terganggu, apalagi terkontaminasi dengan situasi, kondisi, sehingga membuat kita kehilangan sukacita dan kedamaian dalam hati. Jangan sampai kita kehilangan damai. Kita bersukacita. Hari-hari ini, biarlah kita punya waktu banyak di rumah. Kita bisa lebih banyak lagi waktu untuk keluarga. Share, berbagi, bercerita, bersaksi, bahkan membaca firman Tuhan, berdoa bersama-sama. Itu hal yang baik. Mazmur 37 ayat 3 dan 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dalam situasi yang seperti sekarang ini, mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan, supaya kita dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Kenapa? Atau mengapa? Atau bagaimana kita bisa bergembira karena Tuhan? Saya mencatat yang pertama itu dikatakan percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya, dia menghampiri Tuhan. Dan biarlah kita juga mau menghampiri Tuhan. Datang sama Tuhan. Percaya, datang sama Tuhan. Ini yang membuat bergembira. Lakukan yang baik. Harus ada tindakan. Kita harus berbuat sesuatu saat ini. Supaya hati kita bisa juga berbagi kasih dan sebagainya. Diamlah dan setialah. Artinya berdoa. Dan serahkanlah. Tuhan akan bertindak. Saudara-saudara, percaya, lakukanlah, diamlah, dan serahkanlah. Supaya apa? Supaya bergembira karena Tuhan. Kita tidak menjadi kecewa karena kita percaya Tuhan yang hidup, yang
luar biasa. Kalau dia baik, biarlah kita merasakan kebaikannya. Kalau dia Tuhan yang menyembuhkan, biarlah kita juga merasakan bagaimana kalau kita sakit disembuhkan. Kalau dia Tuhan yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, dia juga akan menyiapkan semua apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Haleluya. Di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, kita harus menguatkan hati untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Saya percaya, kalau kita bisa menjaga hati kita, kita tetap bersandar kepada Tuhan, maka kita akan lihat, hati kita gak akan menjadi kecewa dengan Tuhan. Tetapi kita akan semangat, tetap melayani. Kita tetap bekerja. Apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa lakukan saat ini, kita melakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bagian yang pertama adalah hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kita masuk bagian yang kedua adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi semua keduanya itu berhubungan dengan semangat. Ya. Kadang dalam hidup ini kita menjadi lemah dan kita tidak berdaya ketika kita menghadapi sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tapi firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan tidak ada mujizat dan bukan Tuhan tidak menyembuhkan, tetapi kan seringkali karena suasana hati yang tidak beres. Mungkin kita mengeluh, mungkin kita kurang berterima kasih ketika kita mengalami sakit penyakit lama untuk sembuhnya. Tetapi hati yang gembira, firman Tuhan berkata, adalah obat yang manjur. Apalagi ketika kita terus menggerutu dengan muka yang masam, ketika kita menghadapi masalah atau menyalahkan Tuhan, tidak baik, kurang adil dan lain sebagainya. Tetapi jika hati kita semakin gembira, kita akan semakin sehat, semakin kuat untuk menghadapi segala macam tantangan dalam kehidupan ini, termasuk sakit penyakit. Hati yang bersuka cita akan menjadi obat bagi kita ketika menghadapi semua persoalan hidup. Sekalipun kita harus kerja keras, sekalipun kita mungkin sebanting tulang, peras keringat, tetapi kita kerja dengan hati yang gembira, kita tetap sehat, kita tetap semangat, berapi-api, antusias. Kita tidak merasa itu beban, kita tidak merasa itu sesuatu yang membuat kita menjadi tertekan. Itulah hati yang gembira obat. Kita perlu belajar dalam hal ini dari kehidupan Bapak Ayub. Ketika dalam persoalan hidup, hartanya habis, anak-anaknya meninggal, istrinya tidak mendukung, tetapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak berdosa kepada Tuhan. Dia bisa menjaga hati, tidak menjadi tawar, tidak menyalahkan siapapun juga. Bahkan justru karena dia bisa menguasai hati, menjaga hati, itulah dikatakan hati yang gembira dan obat. Ayub 1 ayat 20-22 firman Tuhan berkata, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali di dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita lihat, Ayub bisa menjaga hatinya, tidak menyalahkan Tuhan. Dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa. Mengapa Ayub bisa menjaga hati? Karena dia punya persekutuan, dia dekat dengan Tuhan, sujud dan menyembah. Dikatakan ada masalah, dia datang sama Tuhan. Dan justru kalau orang yang punya persekutuan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia bisa menjaga hati. Alkitab mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayub juga bisa, dia sadar bahwa semua yang dia miliki itu asal dari Tuhan. Sehingga ketika harus dia kehilangan, termasuk anak-anaknya,
harta bendanya tidak menjadi masalah. Ayub tidak terganggu suasana hatinya. Dia tidak merasa kecewa karena dia tahu itu semua datangnya Tuhan. Kita pun begitu. Satu saat kita juga akan mengalami mungkin kehilangan apa yang kita miliki. Dan memang yang kita miliki sekarang ini kita boleh pakai, boleh nikmati. Semua itu titipan saja. Satu ketika kita akan tinggalkan. Mungkin kita punya kendaraan, mungkin kita punya di rumah ada laptop, mungkin kita di rumah punya apa saja yang kita bisa ada di rumah ya, kipas angin, AC dan sebagainya. Itu semua satu ketika kita harus tinggalkan juga. Jadi apa yang kita perhiasan mungkin harta benda bisa satu ketika kita akan tinggalkan. Titipan saja. Nah, Ayub waktu dia kehilangan semua, dia tidak berbuat dosa. Ya, dia tahu, ya, inilah Ayub. Ayub tidak merasa kehilangan. Lalu Ayub mengatakan, dia bersyukur. Terpujilah Tuhan. Dia bisa memuji Tuhan. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang bisa menikmati hidup ini. Dia menjalani dengan ucapan syukur. Hatinya tetap gembira, tetap senang, ya, tidak merasa terganggu. Kadang-kadang kita mungkin, waduh, beban berat. Justru kalau kita dalam menjalani kehidupan ini kita sesuatu beban, sesuatu yang memberatkan, mungkin besar kita bisa sakit, tapi justru kita mengerjakan semua itu dengan sukacita. Ya. Kita merasa bukan beban, dan kita tahu, apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai tanggung jawab, oh enak sekali. Ya. So mari kita belajar tetap bergembira di segala keadaan, sehingga orang di sekeliling kita bisa merasakan dampaknya. Bukan dampak yang negatif, tapi dampak yang positif. Ya. Kadang-kadang ya, dalam hidup ini kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Justru membuat orang lain mungkin menjadi kecewa. Ya. Tapi kita bersyukur. Belajarlah menikmati apapun yang sedang kita kerjakan dan kita alami. Dan yakinlah bahwa kita tidak sendirian. Ada Yesus yang selalu peduli dan menolong kita. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Sekalipun lewat channel YouTube, kita masih bisa beribadah. Dan biarlah marilah saat-saat seperti ini, kita tetap bisa menjaga suasana hati kita. Tetap kita merasa tetap semangat. Tidak cemas, tidak kecewa, tidak takut, tidak khawatir. Karena ada Tuhan menyertai kita. Supaya kita mengerti lagi hal ini. Dikatakan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira membuat kita bukan berseri-seri, membuat kita semangat. Karena kita tahu bersama Tuhan kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Percayalah, ada mujizat buat kita. Dan kita boleh mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu pasti Tuhan punya rencana yang terbaik. Kata firman Tuhan, Tuhan merencanakan yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Biarlah kita tetap mengasihi Tuhan dan kita boleh menikmati setiap hari apa yang baik yang Tuhan sediakan untuk kita nikmati. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.